액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, let me introduce myself. My name is Azhar Fania Pradiva with NPM 2241112 from Management Class 22B. Here I will explain to you about sampling technique way. Let's have a look. Yang pertama akan kita bahas yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah proses pemilihan sebagian kecil dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi secara keseluruhan berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Sampling membantu menghemat waktu dan sumber daya yang mungkin diperlukan untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Lalu ada simple random sampling. Yang pertama menggunakan lottery ball. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Lalu yang kedua menggunakan coin flip, menghasilkan data yang cukup representatif meskipun teknik ini dianggap kurang efektif. Yang ketiga menggunakan random number generator, cara paling efektif untuk melakukan simple random sampling. Selanjutnya ada stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Teknik ini membagi populasi ke dalam beberapa strata dan melakukan sampling di setiap strata. Contoh penerapan: menganalisis kualitas pendidikan di suatu negara dengan membagi populasi ke dalam strata, contohnya kota dan pedesaan. Kerugiannya yaitu susah untuk mengklasifikasikan populasi. Lalu yang kedua, menghadapi risiko bias. Yang ketiga, membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal. Lalu adapun keuntungannya, yang pertama yaitu representatif. Lalu yang kedua mengurangi kesalahan sampling. Yang ketiga dapat mengambil sampel di setiap strata. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Teknik pengambilan sampel dengan memilih cluster dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Keuntungannya, biaya yang diperlukan lebih sedikit, lebih efektif, dan lebih cepat. Contoh penerapannya, menganalisis kualitas air di wilayah tertentu dengan memilih beberapa titik representatif sebagai klaster dan melakukan sampling kecil di tiap-tiap klaster tersebut.
Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik sampling. Yang pertama, ukuran populasi. Populasi besar cenderung memilih stratified random sampling. Yang kedua, anggaran. Cluster sampling menjadi pilihan ideal ketika anggaran terbatas. Yang ketiga, level detail yang diinginkan. Simple random sampling menghasilkan data paling akurat dan lebih detail. Lalu ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik sampling. Yang pertama, simple random sampling. Keuntungannya mudah dilakukan dan menghasilkan bagian dari populasi yang cukup representatif. Kerugiannya riskan terkena bias dan data lebih sedikit. Yang kedua, stratified random sampling. Keuntungannya yaitu representatif dan mengurangi risiko kesalahan sampling. Kerugiannya menuntut biaya dan waktu yang lebih mahal. Yang ketiga, cluster sampling. Keuntungannya yaitu hemat biaya, cepat dan efektif. Lalu kerugiannya, data yang dihasilkan tidak selalu representatif dari populasi. Lalu kita akan membahas contoh penerapan teknik sampling. Yang pertama, survei terhadap mahasiswa. Contoh penerapan simple random sampling untuk mengambil sampel sekumpulan mahasiswa dari berbagai jurusan. Yang kedua, wawancara teliti. Contoh penerapan cluster sampling untuk mengambil sampel dari berbagai kandidat agar perusahaan perekrutan dapat memahami latar belakang mereka. Lalu yang ketiga, kelompok stratif problematik. Contoh penerapan stratified random sampling untuk mengambil sampel dari populasi orang yang berada dalam kelompok stratif yang sama. Dan yang terakhir, kesimpulan dan hasil. Kesimpulan, teknik sampling yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data penelitian yang lebih akurat dan representatif. Hasil dari 3 teknik sampling, stratified random sampling menjadi teknik yang menghasilkan data paling akurat dan lebih representatif. Okay, that's all our discussion. Hopefully it will be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.